Hey, sebelum gua bahas rakitan PC gua mau sharing ke kalian. Kenapa gua sampai rakit PC seharga 34 juta gini? Padahal bukan buat gaming. Gara-gara gara-gara Sony A7S III yang gua beli di beberapa minggu setelah launching. Gua kira hanya dengan beli kamera ini dan semua sudah beres, sudah mantap, bisa dapetin hasil rekaman yang tajam, mulus. Ya, memang sih hasilnya sih mantep, tapi lebih mantep lagi kata netizen, benar kata netizen. Mending rakit PC dan ini buktinya guys. Kamera Sony A7S III dan lensa 24-70 GM itu keduanya gue beli dengan harga 85 juta. Belum harus beli pelindung cake-nya, belum lagi beli baterainya, belum memori cadangan. Banyak sih yang harus dibeli. Yang gue lewatkan di saat gue pertimbangkan beli kamera itu adalah gue nggak nyangka filenya hasil rekaman yang ya maksimal lah ya, yang terbaik. Itu gila banget, berat banget. Rekam 4K 10 bit 422 60 fps XAVC S1 itu 16 menit menghabiskan kapasitas memori 80 GB guys. Wow, memang sih kita bisa rekam dengan kualitas di bawahnya. Tapi kan ya kalau udah beli kamera gitu mahal, rekam pakai 1080 ya buat apa beli juga kan? Ya kalau sudah memang beli mahal-mahal ya maksimalkan. Kita harus bisa proses hasilnya yang paling baik guys. Jadi gua berbagi pengalaman buat kalian yang idamkan Sony A7S III ini ya. Kalian harus punya PC yang support edit filenya. Nah karena itu juga gua rakit PC yang di samping gua ini guys. Nah, video ini lebih ke PC editing, rendering gua ya, bukan game. Kalau rakit PC game sudah banyak banget di video-video lain di YouTube. Dan dengan spek gua ini, ya buat main game Cyberpunk itu bisa sih, pasti bisa. Game-game yang berat, ya buat mainin bisa, pasti bisa. Gua adalah orang yang suka dengan simple, minimalis, dan premium guys. Casing yang gue pilih buat PC gua ini adalah Thermaltake Core P5 guys. Ini adalah open case, tidak tertutup. Jadi kalian bisa lihat hanya ada penghalang kaca ya. Nah di sini gue buka saja karena silau. Dan casing ini bisa di set vertikal ataupun horizontal. Mau tidur atau berdiri ada kakinya guys. Ya gue tahu kalian pasti bilang debu. Nah karena gue hanya taruh di studio dan bukan di bawah jalan-jalan. Jadi ya sebulan sekali gue blower bersihin juga tidak masalah sih. Dan yang pastinya dengan begini sirkulasi udaranya itu pasti juga adem, sudah pasti. Nah, satu lagi alasan kenapa gua pakai case ini adalah banyak gua lihat teman-teman tech yang rakit PC, akhirnya kekurangannya di akhir video adalah fan kipasnya yang cukup kuat suaranya guys. Ribut. Ya, atas ada kipas, bawah ada kipas, samping ada kipas. Wah, gimana nih? Ya, gua sih nggak akan bisa tenang sih kalau suara kipas itu kuat. Buat editing, ya rese banget. Tapi dengan open case gini, kalian bisa lihat hanya ada kipas liquid CPU cooler dan kipas VGA card guys. Gua puas banget dengan case gini ya, silent banget guys. Bahkan hampir tidak ada suara guys. Nah, sekarang kalian dengar suara nggak? Nah, bahkan tidak ada loh guys. Malahan suara AC gua itu lebih kuat lagi, suara AC di kamar guys. Casing ini kokoh banget dan beratnya adalah, gue timbang dulu, gue akan tulis berapa kilogram. Yang penting ini berat banget guys. Harga casing ini adalah 2,1 juta rupiah guys. Gimana dengan harganya? Gue rasa sih berada di tengah lah ya. Ada juga casing yang 3 jutaan. Nah dengan harga segitu, build quality-nya ini lumayan kokoh. Benar-benar ya gue bilang sih nggak nyesal, lumayan. Nah, untuk prosesornya gue pakai i9 10850K Avengers Edition. Nah, sebenarnya sih gue pengen bangun AMD, tapi balik lagi ya, banyak teman-teman sarankan Intel saja buat editing. Karena gue perlu kestabilan di saat rendering dan jangan sampai crash. Gue dengar AMD itu kalau dipaksa sering crash. Tapi nggak tahu juga ya, karena gue sendiri sih nggak pernah coba sih AMD. Ya, nanti kalau ada kesempatan kita akan coba. Nah, spesial juga thanks to Anjas, gue nggak sengaja nemuin video dia. Gara-gara racun dia juga guys. Dia berhasil racunin gua dengan videonya yang ya bahas i9 Avengers Edition CPU ini. Dan ya kalian tag lah, kalian mention lah orangnya biar dia baca juga, biar dia nonton juga guys video ini. Dan harga prosesor ini adalah 6,7 juta. Ya sekitar segitu ya, bisa lebih mahal dan bisa lebih murah tergantung pasar. Nah lanjut motherboard, gua cukup di ASRock Z490 Phantom Gaming Velocita. Dia sudah support Dual Ultra M2, dia optimal buat water cooling. Biarpun sekarang gua masih pakai liquid.
Dan sebenarnya sih pengen Asus ROG, tapi ya ntar over budget lagi guys. Jadi nunggu kiriman Asus aja nih. Oke Asus, WhatsApp ya, WhatsApp gua. Harga motherboard ASRock ini adalah Rp4.700.000 guys. Lanjut ke CPU cooler, gua pakai Corsair H100i RGB Platinum saja. Kipasnya ini sudah cukup besar 240 mm dan sudah RGB. Dia silent banget guys. Tidak kedengaran suaranya, hampir tidak kedengaran. Biarpun open case gini, biasa sih kalau terbuka gini, kalau kipasnya kan terdengar. Dan ini juga buat CPU tetap terjaga aman dan harganya adalah Rp2 juta. Next, gua punya storage. SSD Samsung NVMe M2 1 TB. Nah, storage itu penting banget ya, karena file yang gua olah itu besar. Harus tersimpan di M2 di saat editing atau rendering, biar lebih cepat. Nah, harga SSD ini adalah Rp3.200.000 1 tera. RAM PC ini adalah 32 GB DDR4 3200 mHz dan sebenarnya sih 32 GB ini adalah minimum buat editing video 4K. Yang namanya editing kalau sudah banyak layer itu haus RAM guys, RAM-nya digas terus. Jadi idealnya adalah 64 GB. Tapi ya sementara 32 GB dulu ya, bakalan ditambah lagi nanti jadi 64. RAM-nya ini gue percayakan ke Corsair Vengeance susah sih, Vengeance RGB Pro guys. Semoga ya awet ya. Harga RAM ini adalah Rp2,9 juta. Kalau gue beli sepaket lagi 32 GB, gue harus habisin 2,9 juta lagi guys. Sekarang kita ke graphic card. Nah, untuk pilihan VGA, ini gue sampai mabuk guys pilihnya. Dan akhirnya gue ke MSI GeForce RTX 3070 Ventus Triple Fan 8GB. Gue bandingkan benchmark beberapa graphic card dan juga gue pelajari hardware encoding H264, H265, HiVC. Dan yang paling mantapnya adalah RTX 2080 Ti ataupun RTX 3090 yang terbaru guys. Cuman ya harganya 2 kali lipat dari ini guys, bahkan lebih guys. Bahkan beli RTX 3090 terbaru sama dengan gua bangun satu unit ini guys. Gila ya. Dan itu sudah membajir banget lah sebenarnya kalau buat rendering saja. Gua coba 3070 ini sudah cepat banget kok. Nanti kita akan coba render 4K, 422 10-bit, dan gua coba 8K juga guys. Harga RTX 3070 ini adalah Rp11 juta. Kita lanjut yang terakhir. Ini adalah power supply. Yang ini sih gua pakai Corsair juga, Corsair 850. Ini sudah lebih-lebih sih sebenarnya, karena komponen sekarang juga nggak boros-boros daya banget ya. Nah, power supply adalah yang paling penting. Bagian ini gua harap kalian jangan beli yang abal-abal, yang lebih bagus, jangan sampai jebol. Ya, jadi ini harus diperhatikan. Harga dari power supply Corsair 850 ini adalah Rp2 juta pas guys. Berikut gua akan listkan total harganya dan gua juga akan taruh link pembelian di kolom deskripsi biar kalian gampang kalau mau nyari ya. Nah, ini bukan video sponsor, jadi gua bikin video ini sih buat kalian biar kalian bisa pertimbangkan buat rakit PC editing, rendering. Karena sih kebanyakan sih PC gaming ya, rendering jarang banget. Dan ini ya yang keren sih. Ya gua bikin ini sih berdasarkan pengalaman gua lah, tanpa ada sponsor kita beli semuanya. Sekarang gua akan coba rendering footage yang diambil dari Sony A7S Mark III 10-bit 422 XAV CS1. Dan ini berlaku buat Canon R5 juga guys. Terus gua juga akan coba original raw footage 8K 8K dari Canon R5. Apakah bisa mulus? Dan footage ini gua download dari Mock Filmmaker dan kreditnya ke channel YouTube-nya ya. Karena gua nggak punya Canon R5 guys untuk syuting 8K. Kalau dari HP sih filenya pasti lebih kecil. Nah, oke, gua akan coba buka ini Adobe Premiere Pro dan hitungan 1 2 3 detik ya guys. Hanya dalam 3 detik sudah terbuka Adobe Premiere Pro-nya. Gimana menurut kalian guys? Cepat nggak? Biasa sih gua harus nunggu lama ya di laptop gua yang sebelumnya dan ini sekarang cepat banget. Nah, gua akan tes render. Kita akan buka coba tes render. Gua akan pilih file. Ini adalah file yang dari Sony A7S Mark III.
Ini adalah file XAVC S1. Ini yang file yang paling high quality ya. Dan ini 4K. Kita cek sequence-nya. Nah, ini 4K di 24 fps. Ini sekitar 5 menit ya. 4 menit, 5 menit. Dan ini filenya untuk previewnya ini lancar banget. Ini lancar banget guys. Wah, mantep. Gua akan tambahkan layer, adjustment layer. Dan kita akan coba tambahin efek, tambahin warna, kita juga tambahin ini biar tajam, color wheels kita tambah. Nah, seharusnya kalau di laptop lama sih sudah pasti nge-lag ya, tapi kalau di sini lancar banget. Kelihatan dia lancar banget, dia per detiknya tepat banget guys. Oke, langsung gua render saja, kita lihat berapa lama buat render 4K. Ini A7S Mark III dan gua pilih high quality 4K dan use maximum render kemudian. Nah, kalau bitrate-nya ini kalau di YouTube sih biasa 60 sudah tinggi, kita buat saja 80. Ini hasil filenya 3 gigaan, 3,7 giga. Yuk kita ekspor. Wow, 3 giga lebih dan kalian bisa lihat 2 menit saja buat rendernya. Oke, sudah selesai guys. Wow, cepat banget ya. Nah, ini gua close. Kita akan buka yang baru, Adobe Premiere Pro. Kita akan coba filenya RAW. Ini ada file RAW dari Canon 8K guys, 8K. Dan kita akan lihat apakah dia sanggup untuk proses filenya. Kita new project, kita oke saja. Oke. Kemudian kita masukin, ini ada 3 file. Ini gue downloadnya kalau nggak salah 3 file ini 10 giga. Dan ini dia filenya guys. Wow, tapi untuk playbacknya di full ada sedikit macet. Patah, kelihatan ya guys, dia patah. Oke, kalau gue turunkan previewnya, nah kalau di sini lancar. Oke, kalau gue play, gue tekan play. Nah, untuk 8K di 1/4 ya guys ya, playback resolutionnya lancar, tapi kalau dia di full dia patah. Oke, seperti ini full. Ya udah, maybe segitu saja buat video kali ini. Semoga video ini berguna buat kalian. Ini bukan video ajang untuk pamer-pamer atau apa, bukan ya. Nah, jadi segitu saja, kita jumpa lagi. Kalau memang mau bahas ini, gue lihat kalian tulis di kolom komentar ya. Kalau dikit, ya gue bikinnya sih udah 2 hari syuting, udah lama, tapi nontonnya dikit. Kasian deh gue gitu ya. Ya udah, see you in the next video.